kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Through the Heaven. Kita langsung aja ke alurnya. Melihat adegan mengejutkan yang bisa membuat manajemen ekspresi Xiaoyan lepas kendali saat ini. Ketika mengikuti tatapan Xiaoyan, kegelapan di sisi jauh di kehampaan. Jika sebelumnya terasa kosong dan hampa, maka pada pandangan pertama itu adalah perasaan yang nyata. Dan pada saat ini, apa yang menyebabkan Xiaoyan berkeringat dingin bukanlah ketakutan di hatinya, tetapi paksaan yang menyelimutinya. Pemaksaan yang sangat kuat membuat Xiaoyan semakin terengah-engah saat ini. Ini adalah, apakah ini sarang orang-orang Taisu? Xiaoyan terkejut di dalam hatinya. Gambar di depannya secara bertahap menjadi jelas, dan sejauh matanya bisa melihat, muncul satu demi satu sosok besar dan tak tertandingi. Dan sosok-sosok ini tidak terlihat asing. Ini terlalu ilusi. Tapi kejutannya bukan kecanduan dewa yang terlalu palsu, tetapi jumlah kecanduan dewa yang terlalu palsu yang datang. Xiaoyan telah menebak dalam hatinya bahwa seharusnya ada lusinan Taisu yang datang ke dunia nyata Xuanyin. Tetapi ketika melihatnya sekarang, bayang-bayang perkasa menutupi langit dan matahari, dan sosok-sosok besar itu seperti bintang yang bergerak perlahan. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah ada ratusan kepala dewa Taisu yang begitu besar. Bahkan dalam kehampaan yang luas ini, pemandangan ini masih sangat mengejutkan. Dan dengan hampir ratusan spesies kecanduan Taisu terekspos di depan mereka, dapat dilihat bahwa ada lubang kunci besi besar di punggung mereka, dan kemudian rantai besi memanjang ke arah belakang. Itu adalah rantai besi di belakang setiap kecanduan dewa Taisu. Ada kunci besi yang menembus dan satu memanjang ke belakang ketiadaan. Setelah beberapa saat, dalam kegelapan di ujung kunci besi, raksasa persegi muncul di depan mata semua orang. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Xuan Er, kali ini gerakan mereka membuat Taisu keluar dari serangannya. Sepertinya ini adalah kekuatan Taisu di dunia nyata Xuanyin. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan tekanan kuat pada tubuhnya belum hilang saat ini. Alih-alih menindas, kekuatan semacam ini bukanlah penindasan Xiaoyan oleh yang kuat. Itu lebih seperti medan kekuatan, medan gravitasi yang kuat, dan medan gaya menyelimuti Xiaoyan. Jadi Xiaoyan merasa terintimidasi oleh paksaan itu, sehingga tinju Xiaoyan melayang di depan wajah Suyo, dan dia masih 1 inci jauhnya. Tapi dia tidak bisa bergerak. "Tunggu, kamu bajingan. Kamu berani membunuh orang yang terlalu kosong." Suara serak datang dari kekosongan. Sombong tidak apa-apa, tetapi suaranya cukup keras terdengar. Saat suara itu keluar, Suyo yang terluka parah saat ini tidak dapat menahannya, apalagi memiliki kekuatan untuk pergi saat ini. Bahkan jika Xiaoyan ditekan pada saat ini, dia tidak ada hubungannya. Pada saat yang sama, di kehampaan di ujung yang jauh, saya melihat banyak sosok berdiri di atas hampir 100 dewa Taisu. Tetapi dibandingkan dengan dewa Taisu ini, tidak banyak orang yang berdiri di atas mereka. Tentu saja, secara relatif, secara keseluruhan, ada puluhan ribu sosok yang berdiri di atas dewa-dewa ilusi ini. Tapi, apa yang saya lihat sejauh ini? Dia tidak yakin apakah itu sarang orang Taisu. Lagi pula, ada raksasa persegi besar di belakangnya.
Setelah beberapa saat, Suyo akhirnya bergerak. Dia berjuang untuk melepaskan diri dari Sioyen. Wajahnya tidak lagi dapat melihat. Fitur wajahnya yang lengkap. Dia bisa melihat usahanya untuk membuka matanya dalam darah. Dan cahaya harapan melintas di matanya. Dukungan akhirnya tiba di sini. Melihat Sioyen yang tak bisa bergerak, Suyo yang terluka parah benar-benar mencibir serak. Selanjutnya, aku akan membiarkan kalian semua, berikan semua mayatmu. Suara Suyo bergetar, tetapi itu bukan karena dia takut, tetapi karena emosi yang sangat bersemangat di dalam hatinya. Dia hampir jatuh di tangan Sioyen sekarang. Pada saat ini, Suyo tampaknya telah dilahirkan kembali. Wajahnya sangat mengerikan, dan wajahnya yang berlumuran darah tidak tahu apakah dia tertawa atau menangis. Dia perlahan keluar dari kendali Sioyen, dan pada saat ini, selama dia mundur ke belakang, maka dia tidak perlu bergerak lagi. Semua orang Taisu yang ada di sini akan mencapik-capiknya untuknya. Seolah-olah dia telah menunggu pendukungnya, dan sebuah kebanggaan itu masih bisa dirasakan, bahkan jika dia terluka parah. Terkunci. Tiba-tiba ada suara nyaring, dan pada saat yang sama, sosok Suyo yang perlahan mundur ke belakang tiba-tiba mandek saat ini. Ekspresi yang terakhir langsung membeku, dan meskipun berlumuran darah, dia masih melihat ekspresinya yang langsung membeku. Ketika mengikuti tatapannya, sebuah telapak tangan dengan erat meraih pergelangan kakinya. Sebelum kamu menghancurkan kami menjadi berkeping-keping, aku harus menghancurkan tulangmu menjadi abu. Bahkan jika itu benar-benar berakhir seperti yang kamu katakan, meskipun masih dalam perjalanan ke Huangpuan, aku bisa mengalahkanmu lagi dan lagi. Melihat di sepanjang telapak tangan ini, Sioyen yang tiba-tiba bergerak, meskipun dia masih berkeringat deras saat ini, dan tubuhnya membungkuk, seolah ada sesuatu yang berat menekannya. Namun, meskipun demikian, tampaknya tindakan Sioyen tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Mustahil. Bagaimana kamu masih bisa bergerak di lingkungan yang gelap dan gelap seperti ini? Suyo terkejut. Dia melihat ke belakang dengan tajam, dan matanya dipenuhi dengan sinyal bahaya yang panik. Itu disebut kegelapan kekosongan. Itu tidak buruk. Jika itu bisa digunakan untuk menempa tubuh, efeknya pasti sangat bagus. Sioyen memaksakan senyum di wajahnya. Tetapi di mata permaisuri, dia bisa melihat sekilas bahwa Sioyen dengan panik menarik Ki dan darah roh asli. Jadi dia bisa menggerakkan tubuhnya dan meraih Suyo. Melihat senyum Sioyen yang sangat nyaman, Suyo panik karena pada saat ini baju besi dewa palsu di tubuhnya juga kehilangan banyak kekuatan pertahanan. Pada saat ini, pertahanannya penuh dengan celah, dan Sioyen memiliki banyak celah, dan metode untuk membunuh sekarang sangat mudah baginya. Kamu tidak bisa membunuhku dalam situasi seperti ini. Kamu bisa mengambilku sebagai sandera, sebagai alat tawar-menawar. Suyo segera berteriak dengan panik. Tetapi Sioyen mengabaikannya dan melihat tubuh Sioyen yang tidak bergerak. Nyala api meledak, keluar dan menyebar di sepanjang lengannya. Kemudian api menyelimuti Suyo dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, baju besi dewa palsu juga meluncurkan pertahanannya yang kuat dan mendukung Suyo untuk terakhir kalinya. Tolong! Tolong! Suyo yang diselimuti api tiba-tiba menjerit nyaring. Karena api yang dikeluarkan oleh Sioyen bukanlah api biasa. Jika Anda perhatikan lebih dekat,
Nyala api yang menyelimuti Suyo memiliki 3 warna yang berdetak di dalamnya. Sioyen menggunakan kekuatan asli dari jantung api abadi, Bayan, dan 10 api iblis absolut. Alasan mengapa dia menggunakan kekuatan yang begitu kuat bukan karena alasan lain. Hanya saja, Sioyen tidak ingin melihat Suyo pergi darinya hidup-hidup. Jadi, bagaimanapun caranya, dia harus membunuh Suyo hari ini. Ada apa? Bagaimana dia bergerak? Perkuat kegelapan kekosongan, lalu segera cekik orang ini. Melihat banyak sosok yang berdiri di belakang layar di kecanduan Dewa Taisu, tiba-tiba maju selangkah. Saya tidak percaya bahwa Sioyen masih bisa bergerak.